Shalom buat kita semua. Kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran ekonomi sumber daya manusia, yang mana pada materi ini kami sebagai kelompok 2 membawa materi dinamika kependudukan. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa menyimak video berikut. Dinamika kependudukan adalah proses perubahan variabel kependudukan yang meliputi perubahan jumlah penduduk, komposisi, dan penyebaran penduduk sebagai akibat dari perubahan komponen pertumbuhan penduduk. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada suatu perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk tersebut bisa diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei penduduk. Komponen pertumbuhan penduduk. Yang pertama, tingkat kelahiran atau fertilitas. Merupakan tingkat pertambahan jumlah anak atau tingkat kelahiran bayi pada suatu periode tertentu. Tingkat kelahiran bayi dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama, angka kelahiran kas atau crude birth rate atau CBR. Yang kedua, angka kelahiran umum atau general fertility rate atau GFR. Yang kedua, ada tingkat kematian atau mortalitas. Merupakan pengurangan jumlah penduduk pada periode tertentu yang disebabkan oleh faktor kematian. Tingkat kematian dapat diketahui melalui tiga cara, yaitu yang pertama, tingkat kematian kasar atau crude death rate atau CDR. Yang kedua, tingkat kematian menurut umur atau age specific death rate atau ASDR. Yang ketiga, ada tingkat kematian bayi atau infant mortality rate atau HMR. Ketiga, ada migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu daerah ke daerah lain yang melampaui batas-batas administrasi, politik, atau negara, atau sering juga diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama, angka kelahiran atau fertilitas ialah angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1000 penduduk per tahun. Angka kelahiran bayi bisa dibagi menjadi tiga jenis, yakni yang pertama, angka kelahiran dikatakan tinggi jika angka kelahiran berkisar lebih besar 30 per tahun. Yang kedua, angka kelahiran dikatakan sedang jika angka kelahiran berkisar 20-30 per tahun. Yang ketiga, angka kelahiran dikatakan rendah jika angka kelahiran berkisar lebih kecil 20 per tahun. Yang kedua yaitu angka kematian atau mortalitas, yakni angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 penduduk per tahun. Mortalitas ini dibagi menjadi tiga jenis, yakni yang pertama, mortalitas dikatakan tinggi jika angka kematian berkisar lebih besar 18 per tahun. Yang kedua, mortalitas dikatakan sedang jika angka kematian berkisar antara 14-18 per tahun. Yang ketiga, mortalitas dikatakan rendah jika angka kematian berkisar antara 9-13 per tahun. Yang ketiga, perpindahan penduduk atau migrasi, yakni suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Migrasi dibagi menjadi beberapa macam, yakni yang pertama, imigrasi adalah suatu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, imigrasi ialah masuknya penduduk ke dalam sebuah daerah negara tertentu. Yang ketiga, urbanisasi adalah suatu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang keempat adalah transmigrasi, ialah suatu perpindahan penduduk antar pulau dalam suatu negara. Yang kelima, remigrasi ialah kembalinya suatu penduduk ke negara asal sesudah beberapa lama berada di negara orang lain. Dampak dinamika penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kedua, peningkatan pengangguran. Poin yang ketiga, meningkatnya kemiskinan. Poin yang keempat, penurunan tingkat kesehatan. Poin yang kelima, penurunan kesejahteraan. Dan poin yang terakhir, peningkatan pendapatan per kapita. Komposisi penduduk.
Yang pertama, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Poin pertama yaitu umur tunggal atau single age. Merupakan umur seseorang yang dihitung berdasarkan hari ulang tahun terakhirnya. Poin yang kedua, rasio jenis kelamin atau sex ratio. Merupakan perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Poin ketiga, angka beban tanggungan atau dependensi rasio. Merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif atau umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas dengan banyaknya orang yang termasuk usia produktif umur 15 tahun sampai 64 tahun. Poin yang terakhir, umur median atau median age. Merupakan umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama. Bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua daripada median age. 2. Komposisi penduduk menurut pendidikan. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan menjadi salah satu parameter dalam menilai kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Substansi ini adalah semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Kesimpulan, dinamika kependudukan adalah proses perubahan variabel kependudukan yang meliputi perubahan jumlah penduduk, komposisi dan penyebaran penduduk sebagai akibat dari perubahan komponen pertumbuhan penduduk yaitu fertilitas, mortalitas, dan imigrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau migrasi internal atau batas negara yang bisa disebut dengan migrasi internasional. Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif, permanen, dari suatu daerah negara ke daerah negara lain. Oke teman-teman, begitulah sedikit pembahasan materi dinamika kependudukan. Semoga dengan teman-teman menonton video pembelajaran ini, teman-teman dapat memahami mengenai dinamika kependudukan. Bagi teman-teman yang masih kurang puas akan materinya, teman-teman dapat mengambil referensi dari buku lain. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan selamat melaksanakan aktivitas lainnya. See you. Yeah.